Nah, komponen berikutnya adalah solenoid. Ya, solenoid memiliki dua jenis, ada yang AC, ada yang DC. Prinsip kerjanya ada coil. Coil ini sebetulnya adalah kumparan. Ya, jadi ada inti yang dikelilingi oleh kumparan. Kumparan tersebut kalau mendapatkan arus, maka dia akan berfungsi sebagai magnet yang akan menarik dari jangkar. Jadi pada saat dia aktif, jangkar akan tertarik. Sedangkan pada saat coil tidak aktif, jangkar akan kembali ke posisi awal karena adanya pegas. Kegunaan utamanya ada dua, yaitu untuk operasi katup dan relay. Nah, ini di contoh solenoid misalnya untuk pengunci pintu. Kemudian ini adalah penggunaan solenoid yang lain yang banyak digunakan di elektropneumatik, yaitu untuk katup. Ya, jadi ini adalah katup pneumatik, kemudian ini adalah solenoidnya. Solenoidnya akan membuka dan menutup katup. Ini lambangnya. Nah, penggunaan yang lain yang juga sangat banyak dari solenoid ada relay elektrik. Jadi relay elektrik ini adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik. Prinsip kerjanya, jadi ini adalah solenoid, ada kumparan atau coil tadi, kemudian kumparan coil tadi akan menarik jangkar, yang jangkar itu akan dihubungkan dengan kontak, sehingga bisa dilihat di ilustrasi di sebelah kanan ini. Pada saat tidak beroperasi, maka posisi dia akan menyambungkan dengan yang bawah. Sedangkan pada saat dia tidak beroperasi, dia akan menyambungkan yang sisi atas. Kemudian penggunaan relay itu untuk apa? Yaitu digunakan untuk mengaktifkan tegangan daya tinggi atau daya tinggi menggunakan rangkaian tegangan daya rendah. Ini alasan keamanan utamanya. Kemudian kalau kita misalnya memiliki suatu saklar, yang saklar itu digunakan untuk beberapa fungsi. Kemudian memisahkan rangkaian kendali dengan rangkaian daya. Dan nanti salah satu yang paling banyak digunakan adalah untuk rangkaian latching. Lambang dari relay itu sebenarnya ada dua bagian, yaitu kontak dan coil. Kontak itu adalah mengikuti lambang saklar, sedangkan coil seperti ini, sederhana saja, persegi 4 saja. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini lambang dari kontak dan coil yang sudah digabung. Yang bawah ini adalah coil. Yang kemudian coil tersebut akan menarik kontak yang bagian atas. Ini adalah kontaknya. Nah, umumnya kontak itu adalah yang paling kanan ya, jadi alternate. Sehingga kita bisa manfaatkan baik sebagai normally open ataupun normally close. Ini adalah beberapa bentuk-bentuk kontak, beberapa bentuk relay. Ada bermacam-macam, tergantung dayanya, tergantung berapa kontaknya, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah relay sendiri itu punya saudara sepupu, ya, yaitu timer. Timer ada dua, off delay dan on delay, serta counter. Nah, kita lihat apa bedanya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah diagram pewaktunya atau timing diagramnya. Jadi coil pada relay itu akan mengaktifkan kontak pada waktu yang bersamaan. Kalau coil aktif, ya kontak juga aktif. Coil tidak aktif, kontak juga tidak aktif. Nah, kita lihat perbedaannya dengan coil timer yang off delay. Off delay berarti yang di delay apanya? Yang di delay adalah off-nya atau saat tidak aktifnya. Maka kita lihat pada waktu coil aktif, kontak juga aktif, tetapi pada saat coil tidak aktif, maka kontak akan meneruskan aktif sampai waktu tertentu. Ini adalah delay-nya. Kemudian yang berikutnya adalah coil timer on delay. Sekarang
Kalau tadi off delay ya, off delay berarti off-nya ditunda. Sekarang kalau on delay adalah on-nya yang ditunda. Jadi coilnya sudah aktif beberapa waktu, maka kemudian baru kontaknya akan aktif. Kalau coilnya tidak aktif, kontaknya langsung tidak aktif. Kemudian yang berikutnya adalah coil counter. Coil counter itu kontaknya akan diaktifkan oleh cacah. Jadi coilnya aktif berapa kali, maka kemudian pada cacah tertentu dia akan mengaktifkan kontak. Di sini misalnya contohnya adalah 5, maka coil aktif 5 kali, kontaknya baru akan aktif. Nah, biasanya kalau untuk counter ada resetnya. Komponen elektrik lainnya ada bell, ada buzzer, ada mikrofon, loudspeaker, dan supply dan return, serta lampu. Tegangan kerja untuk rangkaian elektrik ada DC polaritas tunggal. Ya, salah satu kabel satu daya adalah ground, kemudian kabel lainnya adalah tegangan satu daya. Bermacam-macam, ada yang dari 3,3 volt, 5 volt, 12 volt, 24 volt. Kemudian ada DC polaritas ganda, kedua kabel memiliki tegangan yang berbeda plus minus, misalnya plus minus 5, plus minus 12, dan plus minus 24 volt. Untuk AC umumnya 110 dan 220 volt. Nah, ini adalah board pneumatik yang digunakan dalam praktikum otomasi industri. Jadi kalau kita lihat komponennya apa saja, ini adalah katup solenoid. Ada 2 solenoid, jadi double solenoid. Ini katup solenoid single solenoid, karena hanya 1 solenoidnya. Kemudian di sini apalagi yang bisa kita lihat, di sini ada saklar, push button ada 2 dan 1 D10. Ada lampu sebagai indikator di sana. Kemudian ada relay. Dan ini adalah kalau kita lihat misalnya ini adalah coilnya, sedangkan yang ini adalah sambungan kontaknya. Kemudian ini adalah timer juga, ini adalah coilnya, ini adalah kontaknya. Ada 2 kontak. Kalau relay yang kita gunakan memiliki 4 kontak. Dan ini adalah PLC, Programmable Logic Controller. Terus, yang terlupa di atas ini ada limit switch. Pada masing-masing silinder akan ada 2 limit switch untuk mendeteksi posisi maju dan mundur dari silinder. Demikian untuk pengenalan komponen elektropneumatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.